Oke, sini apa namanya? Bahas PR nomor 11 ini aku udah buat dari awal ya. Ya biar cepet aja sih jelasinnya, nggak hemat waktu di YouTube. Nomor 11, jika PQRS berturut-turut ada vektor posisi titik. Titik harusnya ada titik ya situ. Koma atau minimal koma. Titik sudut sebuah jajar kejam PQRS dengan PQ sejajar dengan SR, maka vektor S. Nah, ini kalau ada kata PQRS terus dia jadi suatu bangun, terus dibilang mereka semua vektor posisi, ya, maka kamu nggak perlu cari gambar nolnya itu di mana. Kan vektor posisi kan O ya, kayak misalnya ini vektor posisi terus ada P sama Q gitu, berarti ini namanya vektor P, yang ini namanya vektor Q. Kita harus pikirin tuh di mana. Tapi kalau udah dibilang bangun jajar genjang, udah nggak usah dipikirin. Ini aku ada O di sini buat tambahan faedah aja ya. Kalau kamu emang bener disuruh. Coba ya kita lihat. Yang ditanya tuh S. Cara cepatnya nih gini. PQ sama dengan SR. Kenapa? Karena dia bilang sejajar. Dan sisi yang sejajar di jajar genjang panjangnya sama. Kalau kagak sama maka kagak jadi jajar genjang. Kalau nggak sama jadinya trapesium namanya. Kan begitu. Trapesium sembarang. Sejajar nih atas bawah sejajar, tapi panjangnya nggak sama. Nah, makanya ini pasti jajar genjang. Lagian juga di soal disebutin. Nah, ditanya S, ya udah kita buat PQ sama dengan SR. Kalau digambarin kayak gini nih. Ini yang garis-garis yang ada di dalam semua mau biru, warna merah tuh kamu lupakan dulu. PQ sama dengan SR. Nah, sesuai definisi PQ itu Q min P, terus SR itu R min S. Ya, dibalik definisinya ya udah biasa. Maka E sama dengan, nah, udah kalau sampai sini itu aljabar biasa ya. Karena masih huruf gitu ya. Jadi S kita pindah ke sini, terus R min Q plus P. Ini aljabar biasa. Nah, baru mereka semua gantilah ke vektor. That's it. Kan waktu itu aku bilang gini ya. Misalnya vektor A tambah vektor B misalnya. Sama dengan vektor A. Jangan gitu. Misalnya vektor AB ditambah vektor BC. Sama dengan vektor AB dikurangi vektor CB gitu ya. Ini dibalik hurufnya. Ya, tapi kalau dibalik dua apa ya? Jadi dari C ke B, dari B ke C, terus dibalik jadi C ke B gitu. Tapi kalau ini dianggap satu satuan, misalnya nama vektor X, ya udah vektor X aja, udah kayak aljabar biasa. Gitu. Ya, misalnya ini aku contohin ya. Peki, misalnya kita namain X. SR, kita namain dia Y. Ya udah vektor X sama dengan vektor Y. Walaupun eh, agak absurd gitu. Kenapa? Karena P ini punya hubungan dengan O, Q punya hubungan dengan O, S semuanya punya hubungan dengan O. Makanya kita pecah jadi Q min P. Nah, habis itu karena mereka udah vektor masing-masing gitu ya, ada hubungannya, yaitu vektor posisi, akhirnya kita bisa buat ke S gitu. That's it, nomor 11, tapi ada tambahan faedah kalau misalnya eh, benar-benar disuruh cari vektor O-nya di mana. Nah, vektor O-nya di mana? Kita pakai vektor O yang di tengah. Itu salah satu cara terbaik. Kan ada yang kan vektor O random ya, random di mana aja. Misalnya aku gambarin ya, jajar genjang. Gambarin jajar genjang. Ini anggap aja jajar genjang. Aduh, jangan. Trapesium banget ini mah. Ulang. Ini jajar genjang ya. Nah, that's it. Nah, terus misalnya vektor posisinya di sini misalnya. Yang saat OP ini, OQ ini, OR ini, OS ini. Kan nggak jelas gitu ya. Kayak bikin 3 dimensi mah. Atau di atas misalnya. Ini di sini O-nya.
ini P-nya, misalnya ini P-nya, ini Q-nya, ini R-nya, ini S-nya. Unfaedah, itu malah jadi kayak bangun ruang. Gimana solusi yang paling win-win solution di dalamnya dan dia di tengah-tengahnya. Walaupun nggak mesti di tengah, tapi di tengah enak ya. Nah, di perpotongan diagonalnya adalah O. Again, nggak harus. Kenapa? Nggak disebutin memang O-nya di dalam atau bukan. Maka kita boleh buat di dalam. Nah, ini kita keep jawaban tadi. R min Q plus P ada di jawaban. Jawabannya apa tuh? R min Q plus P. Cek kalau nggak salah ya. Ya nanti kamu cek lagi. Ya benar. Nah, aku pengen urut O, P, Q, R. O, P, Q, R. O, P, Q, R. Oh ternyata nggak bisa urut-urut banget gitu dari abjadnya. Kita mulai dari titik O. Jadi OS itu berarti mulai di titik O, berakhir di titik S. Gimana caranya gitu? Dengan menempatkan OP ini adalah P, OK adalah Q, dan OR adalah R. Memanfaatkan tiga itu. Ini nggak usah, maksudnya ini nggak usah, kalau kamu nggak ngerti ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau yang tadi ya harus ngerti ya, yang awal. Nah, OS ini aku akan jalanin dari OP plus PQ. Jadi dari sini ke sini. Nah ya, habis itu ke QO. Habis dari QO ke OR. Dari OR ke RS. Oke. Nah, pakai kaidah hapus-hapusan berarti OP ini kita hapus, P-nya kita hapus, Q-nya kita hapus, O-nya kita hapus, R-nya kita hapus. Jadi OS kan. Nah, udah tuh. Sampai situ. Ini aku coret dulu biar nggak ngeganggu. Terus kita cari OP udah ada, QO udah ada, OR udah ada. QO kan berarti min Q. Nah, PQ sama RS ini belum nih. Nah, PQ itu Q min P sesuai definisi. PQ itu Q min P. Karena mereka itu vektor posisi gitu ya. Punya hubungan. Hubungannya apa ya? Vektor posisi. Maksudnya mereka sama-sama terkait akan sesuatu. Ya, si O itu. Nah, habis itu sebentar. Q min P. Nah, ini aku lanjutin ke sini. Bentar. Q min P berarti PQ ya udah vektor Q dikurang P. Jadi kalau digambarin PQ itu PO plus OQ. Nah, berarti PO dari P ke O, habis itu ke OQ. Jadi kan PQ nih. P ke O plus Q. Ini kalau di kaidah O-nya dicoret gitu ya. Jadi PQ. PO kan min P. OQ kan plus Q. Jadi Q min P kan. Nah, berarti ini PQ nih. Dapat kita nih PQ. Nah, PQ itu kan dari sini ke sini nih, vektornya ke kanan. Nah, kita juga butuh RS, bukan SR ya, RS. Berarti si RS itu P min Q, kan sebaliknya. P min Q. Ini nggak usah nih. RS sebaliknya kan. Kebalikan dari PQ. Dari PQ. Oke. Nah, karena dia kebalikan dari PQ, berarti RS sama dengan P min Q. Dah. Ini nggak usah nih. Nah, sekarang kita urutin lah. Kita urutin. OP itu P, ini di sini ya. OP itu P, terus PQ itu Q min P. Terus, udah tuh ya, sampai situ dulu. Terus, QO itu min Q. Ini min Q, udah aku tulis, min Q. Terus OR itu R, kalau QO min Q. Nah, terus yang terakhir adalah RS, P min Q. Nah, sekarang kita coba coret. P coret sama P, Q sama Q. Nah, sisanya ini. R plus P min Q. Sama kan? Ini P plus R min Q yang tadi kita hapus. That's it. Itu kalau pembuktian secara runtut. Agak faedah, tapi
kita bingung ya, naruh O-nya di mana tadi. Oke. That's it nomor 11. Nomor 12 agak membagongkan. Jadi gini, udah aku bilang, penulisan itu nggak boleh main-main. Ini sih bilang O, A, B, C. Berarti gini, O, A, B, C. Nah, terus aku bilang salah gambar. Terus aku lihat lah, aku ketik soalnya. Ternyata soalnya itu ada yang OACB gitu ya, maksa banget OACB. Berarti kalau OACB ya gini, OACB. Kenapa harus maksa OACB? Karena dia di sini bilang diagonal AB, memotong diagonal AB. Lah, AB itu nggak bakal jadi diagonal. Mau bangunnya segi berapapun, AB nggak bakal jadi diagonal. Kenapa? Ya, misalkan mau segi 4, ABCD. AB. Kan pasti di sampingnya. Atau enggak AB di atas misalnya. Di sampingnya. Lah, namanya di samping bukan diagonal. Nah, itu soalnya haram banget ini, asli. Aku kesel awalnya, tapi ya udahlah ya. Ikut arus aja. Kemungkinan besar gambarnya seperti ini. Kemungkinan besar. Nanti kamu bisa cek ke teman kamu. Atau ada alatan dari gurumu. Nah, gambarnya seperti ini. Udah kita sepakatin aja. OACB. Nah, udah OACB kayak gini. Dan titik D merupakan titik tengah OA. Oke, ini titik D udah aku buatin. Terus apa lagi? CD memotong AB. Nah, CD dari C ke D kita tarik dulu udah. Nah, terus AB kita tarik lah. AB katanya diagonal. Nah, ini yang haram lah di situ dia bilang. Di titik PA, perpotongan mereka CD dan AB adalah titik P. Yang ditanya adalah OP. Nah, ini yang aku titik-titikin. Dah. Oke, bentar tadi aku pause. Yang dicari titik-titiknya nih OP. Nah, OP aku pengen definisin dia OB plus BP. OB tambah BP. Nah, OB itu ya B, vektor B. Ada di soal. Dan juga kita udah tahu kalau OB ya vektor B kan dari titik awal. Lah, BP ini yang jadi masalah. BP itu berapanya BA gitu ya. BA mah gampang. Kan BA itu kan berarti OB. BA itu kan berarti OB plus sorry. OA AO kok OB dari BA itu sorry BA itu adalah BO plus OA dari atas turun ke bawah ke kanan nih. Jadi BA kan nolnya O-nya dicoret. Jadi BA lah. Jadi min B plus A itu si BA. Nah, ini kan min B plus A atau A min B itu BA. Nah, tapi BP-nya aku tulis 2/3-nya dari BA. Itu dari mana, Kak? Nah, inilah sifat kesebangunan. Nah, ini sebenarnya nggak ada di vektor ya. Kesebangunan tuh materi lain dan ini memusingkan. Nggak murni dari vektor, nggak kayak kemarin yang titik berat segitiga. Kalau ini ya udah, ini materi. Ada lingkupnya dengan materi kesebangunan. Ini kamu lihat gerigi-gerigi ini yang aku coret-coret sama ini. Nah, itu kuncinya dia. Nah, jadi gini. Ini kan DA itu kan setengah OA ya. Nah, sedangkan OA sama dengan BC. Nah, jadi ada segitiga nih. Ini aku gambarin. Ini segitiga yang atas. Kurang bagus. Nah, segitiga yang bawah gini. Nah, dia, ini kalau atas bawah begini, ini sama ini. Kesebangunannya ya. Nah, ini 1, ini 2 perbandingannya. Tahu dari mana? Itu tadi dia setengah, yang bawah itu setengahnya. Yang atas tuh 1 gitu. Berarti kan setengah banding 1, berarti 1/2. Lah, kan OA sama BC sama. OA sama BC sama. OA sama CB samanya. Nggak boleh dibilang BC ya. Ini bab vektor. OA sama CB kan sama. Nah, ketika DA, ini D ya. DA itu setengah A, berarti setengah banding 1 nih. Alas sama alasnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Alas sama alasnya. Dan ini next levelnya nih. Perbandingannya,
Nggak ngasal. Ini banding ini. Ini banding ini. Jadi kalau kamu pengen pakai sisi yang kotak ini, yang aku kotakin, ya perbandingannya kiri sama kanan ini. Kalau yang kanan sama kiri ini. Itu kalau bentuknya segitiga kayak gitu. Agak gimana ya? Agak sulit memang, harus harus pernah ketemu gitu. Makanya ini aku garisin merah. Dia merah yang ini sama merah yang ini, biru yang ini sama biru yang ini, kayak gitu. Misalnya ya, ditanya OP ya, OP misalnya dari AB ke BP kan bisa nih. Dari AC ke CP bisa, dari AC ke CP. Tapi aku nggak mau, aku maunya dari sini. OB ke PP sama aja sebenarnya ya. Nah, OB udah kita dapat B plus BP. Nah, 2/3-nya itu dari mana? Kan ini semua garis yang ini nih. Ya, garis yang ini. Ini 2. Sorry, titiknya ngaco ya. Jangan. Ini 2, ini 1. Berarti ini dibandingkan dengan semuanya, yaitu BA, berarti 2/3 kan. Nah, makanya udah harus lancar lah perbandingan gitu. Nah, 2/3 BA. Itulah BP. Nah, ya udah. BA kan amin B. Selain kita, tadi unfaedah juga aku. Kan mereka semua terkait dengan ini ya, terkait dengan vektor posisi B sama A. Jadi nggak usah BA itu BO plus OA lah. Langsung aja BA min B kan. Kan mereka terkait dengan vektor posisi, jadi bisa dibuat kayak gitu ya. Nah, ya udah, terus kita main 2/3 A. Terus ini B plus min 2/3 B, 1/3 B. Nah, inilah finalnya. Terus nomor 4. Nomor 4 itu, ini ada teori jejer kencang. Nggak tahu, aku belum ajarin ke kamu, emang. Tapi gurumu ya, aku nggak tahu juga udah ngajarin atau belum. Intinya gini, jejer kencang. Ini ada vektor ngadep sono, ya. Ini O misalnya, ini A, ini B. Vektor A tambah vektor B, berarti kan yang satu ngadep sono, atas, yang satu ngadep sono. Arahnya kemana? Resultannya, anjay. Resultan tuh fisika, gitu. Ke sini. Ah, itulah yang udah aku singgung ya di GeoGebra. Resultannya tuh ke sini. Tapi kalau sebaliknya misalnya, betul gambarnya kayak gini juga. Sini A, sini O, sini B. Tapi dari AO terus dari ini nyambung ke sini. Ya jadinya AB. Jadi dari A ke O terus O ke B. Jadi AB jadinya. Tapi kalau yang satu ke sono, resultannya mana? Inilah yang tengah-tengah. Itu namanya metode jajar kijang. Jadi kita tinggal hubungin ini, jadilah jajar kijang. Nah, ini gamma, ini beta, ini beta. Enggak deh, alpha, gamma aku lupa, beta gini. Ya udah, pokoknya nanti kalau di fisika ini ada sudutnya, akhirnya kita ngitung. Itu yang menyulitkan. Ignore aja yang itu. Jadi itu, kalau OA tambah OB, yang satu ke atas, yang satu ke kanan, ya resultannya misalnya sini C, berarti OC resultannya. Atau misalnya semuanya nggak pakai O, misalnya sini B, sini A, sini C, sini D. Jajar-jajar ya, sini D. Berarti ini tambah ini, itu hasilnya BD. Nah, kita lihat sini. QP tambah QR. QP ini, QR ini. Ya. Itu hasilnya QS. Yang satu ke kiri, yang satu ke atas. Ya udah, diagonal ke kiri itu QS. That's it. Tapi karena belum diajarin, takutnya mah belum diajarin. Ya, makanya aku ubah nih. QP tetap QP. Ya, ini. QR yang harusnya QR aku ubah jadi PS. Again,
Aku ulang ya. Ki P tetap Ki P. Ki R sama PS kan sama nih. Aku ubah. Jadi bukan di sini dia, di sini. Set. Nah, berarti dari Ki P ke PS. Jadilah Ki S. Sama. Ya memang jajarnya muter-muter aja. Memang itu pembuktiannya. Diubah ke sisi lainnya. Akhirnya jadilah. Tapi secara jajar genjang ya tadi atas sama kiri. Berarti ya jadi diagonalnya. Gitu. Terus PQ plus PS plus RS plus SQ. Nah, PQ plus PS. Kita lihat kalau pakai metode jajar kenyang ya. PQ PS. Berarti jadinya PR. PQ ke kanan, PS ke atas. Berarti jadinya PR. Terus PR tambah ini aku mau tambahin dulu. RS plus SQ berarti RQ. Ini kaidah biasa ya. S-nya dicoret. Terus PR plus RQ jadi R-nya dicoret. Jadi PQ. Nah, jawabannya PQ. Nah, terus yang ini aku pengen coba PQ-nya diganti SR. Jadi kan PQ sama SR. Kalau tadi diganti kanan kiri, sekarang atas bawah atas. PQ sama SR sama. Nah, berarti PQ aku ganti SR. SR ditambah RS. SR tambah RS. Waduh. Berarti kalau dari gambar begitu ya. Dia balik lagi ke S. SS berarti 0. Kalau dari kaidah kita R-nya kita coret. Terus jadi SS. SS itu 0 kan. Kalau angkanya sama tuh 0. Hurufnya AA itu 0. Kan dia balik lagi ke tempat semula. Berarti nggak ada vektornya. Terus PS plus SQ. Sisa PS plus SQ berarti PQ. Sama aja. Jadi kalau kita ubah dulu, nggak jadi metode jajar ginjang nih. Ya, nggak jadi metode jajar ginjang. Jadi ini aku tanda ini. Ini nggak jadi metode jajar ginjang. Terus ini juga nggak jadi. Yang jadi yang ini tadi. Lebih keren dan lebih oke. Ya udah. Terus yang terakhir SO min QO apa? Ini sebenarnya aku nggak tahu ya. Yang A ini dijawab atau enggak, tapi nggak ada salahnya buat belajar kan. Ya udahlah ya. SO min QO. Nah, aku nggak mau nih ada min. Berarti kita balik dulu sesuai kaidah SO plus OQ. Jadi hurufnya ditukar terus minnya jadi plus. SO plus OQ. Nah, O-nya dicoret, ya udah SQ. That's it. Yang keempat, PR min SR plus SQ. Nah, PR aku nggak mau. Kalau min terus plus RS. Berarti sisa PS. PS plus SQ. Jadi S-nya dicoret jadi PQ. Nah, oke, itu yang nomor 4. Nah, terakhir yang B. Enggak terakhir juga sih. Yang B ini, jika PQ adalah vektor A dan PS adalah vektor B, nyatakan dalam bentuk A dan B setiap bentuk berikut SR. Nah, bentuk SR. SR. Ya kan sama dengan PQ. Katanya PQ itu A. Ya udah. SR sama PQ sama-sama ke kanan gitu kan. Dan ini jajar genjang sama A. Ya udah, that's it. Makanya aduh ini gampang banget. Makanya aku lanjutin lah ke nomor 2. PR. PR itu yang sini diagonal. Nah, tadi aku bilang PS plus SR. Ada juga di sini. Oh, enggak ada ya. PS plus SR. Kalau secara geometri kan PS plus SR berarti B plus A. Ya. Terus satu lagi SQ. SQ itu aku tulis ini SP plus PQ. SP itu min B, PQ-nya A. Ya udah. Ini yang extension ya. Nggak tahu aku disuruh atau enggak. Oke, terakhir banget ini nomor 7. Sini ada A, B, C, D. Tapi aku pengen jawab semua. AX ada gambar nih ya. Nah, ini juga ada kisah bangunannya. Pokoknya kaidahnya gini. Ada segitiga. Ini segitiganya lurus ya. Segitiganya lurus. Terus ada garis memotong begini. Asal. Tapi lurus juga sama. Ini sejajar. Itu udah pasti dia bangunan. Mau perbandingan yang 1 banding 1,8. Itu banding 2. 1 banding 1,5. Dia bangun. Tapi kalau garisnya random begini. Ya enggak lah. Yang satu apa, yang satu apa. Nah, ini kan sama-sama miring ini. Ini sejajar mereka. Makanya jadi trapesium yang bawah. Nah, itu barulah namanya segitiga sejajar sebangun. Yang segitiga yang paling atas sama segitiga semuanya. Begitu.
Nah, pada gambar ini AX sama dengan A. AX sama dengan A udah aku tulisin, AY sama dengan B udah juga, AB sama dengan 3A. Nah, AB ini 3A, AC 3B, dan M titik tengah. Nyatakan A dan B, ya, nyatakan dalam A dan B ya. AB itu 3A. AX itu A, berarti BX itu 2A. Gampang ya, tinggal dikurangin aja. Ini nih, penting nih. Nah, kita ke XY. XY aku pengen XA plus AY. Berarti XA plus AY. Loh, kok begini? Oh, bener. Wah, tam. Oh iya, bener. XA, kan tadi AX itu yang A ya. Berarti kalau XA min A. AY berarti udah bener nih, B. Nah, berarti dia plus B. Jadi kan dari sini ke sini. Nah, tapi XA-nya tuh min A justru ya. Min A plus B. Kan AB 3A. Berarti XB yang 2A. Bukan BX. XB yang 2A. Oke. 2A-nya A-nya kecil ya. BC. BC itu aku pengen BA plus AC. BC. BA plus AC. Nah, BA min 3A. Kan tadi AB yang 3A ya. Nah, AC 3B udah ada di soal. Gampang. Makanya nggak ditanya kali ya. Nah, terus terakhir AM. AM sama dengan AC plus CM. AM. Ini kan yang kelihatannya rumit ya. Tapi kita coba aja. AM, jangan mikir tengahnya, tapi mikir jalan sampingnya. AC plus CM. AC itu 3B. Ada di soal. CM itu setengah dari BC. Setengah dari BC, kenapa? Sebentar. Dibilang nggak? M titik tengah BC. Jadi CM itu titik tengah. M itu titik tengah. Berarti CM setengahnya kan? Setengah dari BC. Nah, setengah dari BC. BC tadi 3B min 3A. Nah, lanjutin lah. Jadi 3B min 3 per 2B plus, ini kan min, ketemu min jadi plus 3 per 2A. Jadi 3 per 2 A plus B. Jadi 3 kurang 1 setengah. 1 setengah. 3 per 2 ya. Jadi 3 per 2 A. Ini hasilnya 3 per 2 B. Gitu. 3 per 2 A plus B. Sama aja. Yang terakhir XC. XC itu XY plus CC. Ini kelihatannya momok ya. XC. Waduh, mau nyilang begini, Kak. Bagaimana? Nah, yaudah. Kan mereka kayak menyilang gini berarti segitiga. XY plus YC. Nah, XY tadi udah dapat di soal ini. Ya, jadi memang soal yang CD ini sekali mendayung 2 pulau ya. Jadi XY ini ya bagus ya gurumu. Sekali mendayung 2 pulau jadinya nggak perlu ditanya lagi A dan B. X-nya udah kita dapat min A plus B. Nah, YC 2 per 3. YC adalah 2 per 3 dari AC. Itu kan kelihatan. 2 per 3 dari AC. Nah, ya udah kita hitung. Min A plus B. Nah, 2 per 3 dari AC. Sedangkan AC adalah 3B. 2 per 3. 2 per 3 kali 3B. Berarti 2B. Nah, ini A plus B, min A plus B plus 2B. 3B min A. Nah, itulah yang XC. Nah, kesimpulannya, dari si segitiga miring ini, aku gambarin ya. Segitiga miring ini segitiga kecil, ini 1, ini 2 perbandingannya. Berarti, misalnya, yang ini luasnya 1, ya, yang kecil ini. Berarti yang gede ini luasnya 2. 3. Kenapa? Ya kan sepanjang ini. Ya. Jadi 1 banding 3. Ini segitiga kecil, ini segitiga keseluruhan. That's it.